Tammy Lynn Leppard lahir pada 5 Februari 1965 di Rockledge, Florida, Amerika Serikat. Adalah seorang artis film terkenal pada awal tahun 80-an di Amerika. Pada masa kecilnya, ia sudah berpartisipasi di kontes kecantikan dari usia 4 tahun. Sejak itu, ia mengikuti hampir 300 kontes kecantikan dan memenangkan mahkota kecantikan kurang lebih sebanyak 280 mahkota. Di masa remajanya, ia mulai berkarir di dunia permodelan dan muncul di halaman depan majalah CoverGirl pada Oktober 1978. Menurut ibunya, Linda Curtis, Tammy adalah orang yang sangat hyperaktif dan sangat tertarik di dunia hiburan. Tammy mempunyai mimpi untuk menjadi artis terkenal di Los Angeles. Di usianya yang menginjak 15 tahun, ia mulai berkarir di dunia perfilman. Tammy membintangi film pertamanya di tahun 1980 pada film Little Darlings. Pada awal tahun 1983, Tammy yang pada saat itu berusia 18 tahun, membintangi peran kecilnya di film Spring Break, di mana ia menjadi model di ring tinju dan menjadi bintang di poster utama film tersebut. Walaupun itu bukan peran yang besar, di film inilah namanya mulai melejit. Setidaknya 3 produser film memilih Tammy membintangi pemeran utama di film-film berikutnya. Banyak yang memprediksi Tammy akan menjadi salah satu bintang terkenal pada tahun 80-an dan bukan sekedar artis kecil-kecilan. Setelah syuting film Spring Break, Tammy pergi berlibur bersama teman-teman dekatnya. Salah satu teman dekat Tammy mengatakan bahwa Tammy terlihat seperti orang yang berbeda setelah pulang dari liburan. Tammy, yang sifatnya dikenal sangat ceria dan mudah bergaul, berubah menjadi pemalu dan bersedih. Tammy diketahui sering bertindak hal-hal yang tidak rasional dan sering paranoid. Meski begitu, ia tetap ambisius untuk mengejar impiannya menjadi artis terkenal Hollywood. Peran berikutnya yang ia bintangi yaitu film berjudul Scarface, film terkenal yang dibintangi Al Pacino dan Michelle Pfeiffer. Tammy memerankan seorang gadis yang sedang mengalihkan seorang pria pada saat adegan The Chainsaw Shower. Pada hari keempat syuting film tersebut, Tammy tiba-tiba berteriak histeris tak terkendali pada saat adegan di mana seorang tertembak dan darah buatan menyembur keluar dari tubuhnya. Tammy dibawa ke trailernya sebelum diantar pulang ke rumahnya. Linda Curtis, ibunda Tammy, mengatakan bahwa Tammy tampak sangat gelisah dan takut, seakan-akan seseorang akan meracuninya. Ia menolak makan atau minum apapun yang diberikan dari kru film. Ia menyendiri di kamar tidurnya dan tidak mau membuka pintu kamarnya, seakan paranoidnya makin tidak terkontrol. Tammy memberitahu ibunya bahwa temannya sering berbincang mengenai skema pencucian uang dari penjualan narkoba di Brevard, Amerika. Ia mengatakan beberapa tokoh ternama terlibat dalam skema tersebut, termasuk kepolisian. Menurut ibunya, Tammy melihat sesuatu yang mengerikan di mana ia akan terbunuh karenanya. Tammy juga menceritakannya kepada temannya, Rick Adams, bahwa seseorang akan membunuhnya. Rick mengetahui bahwa Tammy tidak mengonsumsi narkoba ataupun minuman keras yang mungkin mengakibatkan paranoidnya kambuh. Pada awal Juli 1983, Tammy mengatakan kepada Rick bahwa ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Rick menemani Tammy pergi ke gereja di mana ia menangis sambil berdoa di sana. Keluarga Tammy menjadi sangat khawatir tentang kejadian ini dan memberitahu pihak kepolisian untuk berbicara kepadanya. Tetapi Tammy membantah bahwa ia takut nyawanya terancam. Beberapa hari kemudian, Tammy kembali berteriak histeris ketika berada di rumahnya. Linda menjelaskan bahwa angin tiba-tiba berhembus kencang membanting sebuah pintu dan terkunci di kamarnya yang membuatnya mengamuk.
Tammy mengambil sebuah tongkat bisbol dan memecahkan jendela agar ia bisa membuka pintunya dari luar. Setelah kejadian ini, Linda membawa Tammy ke Brevard Mental Health Center, di mana ia dirawat selama 3 hari. Para dokter yang memeriksa Tammy tidak menemukan apapun yang membuatnya menggila, dan juga tidak ditemukan bekas obat-obatan atau minuman keras di darahnya. Pada 6 Juli 1983, Tammy mengenakan kemeja denim bergambar bunga di bagian depan, menggunakan rok yang serasi dengan kemejanya dan sepasang sendal. Ia pamit kepada ibunya untuk pergi bersama temannya, Keith Roberts, ke Cocoa Beach, sebuah pantai di Florida, Amerika Serikat. Cocoa Beach adalah tempat favorit Tammy, di mana ia mengatakan bercita-cita ingin mempunyai rumah di Cocoa Beach dan hidup bahagia selamanya. Namun, di dalam perjalanan, Tammy dan Keith beradu argumen. Kemudian, Keith mengaku menurunkan Tammy di sebuah parkiran di A1A Road di dekat gedung Cocoa Beach Glass Bank. Tammy meninggalkan dompet abu-abu dan sandalnya di mobil Keith. Dan inilah terakhir kalinya Tammy Lynn Leppard terlihat sampai saat ini. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Tammy hari itu. Tapi dapat diketahui, Tammy melakukan banyak sekali panggilan telepon pada saat diantara ia meninggalkan rumah sampai ia menghilang. Tammy meninggalkan 3 pesan penting kepada bibinya, Ginger Coles, ke telepon tempat kerjanya di dekat Cocoa Beach. Coles tidak berada di tempat kerja hari itu, tetapi Tammy meninggalkan 3 pesan yang berasal dari telepon umum di dekat tempat kerjanya. Coles mengatakan, dalam tanda kutip, Tammy benar-benar takut pada seseorang. Tammy juga menelpon temannya, Ron Abels, yang memiliki toko video game di sudut jalan A1A Road. Tetapi ia juga tidak dapat menerima teleponnya. Sepanjang investigasi, teori-teori mengenai hilangnya Tammy mulai tersebar di media. Banyak yang berspekulasi bahwa Tammy Lynn Leppard mengalami gangguan mental. Banyak juga yang menduga kalau ia sengaja pergi melarikan diri. Orang-orang yang mengenal Tammy tidak percaya dengan teori tersebut. Tammy sangat dekat dengan ibundanya, Linda, dan selalu mengabari ibunya di mana ia berada atau pergi kemana. Ginger Coles mengatakan, dalam tanda kutip, satu-satunya alasan jika Tammy tidak menghubungi Linda adalah sesuatu yang buruk terjadi padanya atau ia sedang di bawah pengaruh seseorang. Detektif Cocoa Beach, Harold Lewis, menerima 2 panggilan telepon dari seorang wanita yang menyatakan bahwa Tammy masih hidup beberapa waktu setelah ia menghilang. Pada panggilan yang pertama, wanita tersebut mengatakan kepada kepolisian bahwa Tammy baik-baik saja dan ia akan menghubungi pihak berwajib di waktu yang tepat. Pada panggilan kedua, wanita tersebut mengatakan bahwa Tammy pergi ke sekolah kedokteran untuk menjadi perawat. Linda berpendapat bahwa kepolisian Cocoa Beach tidak serius menangani kasus menghilangnya Tammy. Kepolisian tidak dapat menemukan bukti sedikit pun tentang adanya kekerasan terhadap Tammy. Linda mengatakan bahwa anaknya takut kepada Keith Roberts, teman Tammy yang pergi bersamanya ke Cocoa Beach, dan kepolisian harusnya lebih menindaklanjuti kesaksian Keith. Pihak kepolisian mengaku bahwa Keith bisa jadi tersangka, namun tidak ada bukti bahwa ia terlibat. Namun, Lieutenant Jim Scraggs, orang yang menangani kasus ini, mengatakan bahwa ia hanya mendapat kesaksian Keith melalui telepon 2 kali dan Keith tidak menghadiri 2 panggilan kepolisian untuk melakukan interview tatap muka. Akan tetapi, menurut Keith, Tammy telah mengaku padanya bahwa ia tidak bahagia di rumah dan ingin melarikan diri. Keith mengatakan bahwa Tammy berencana menginap di rumah temannya di Fort Lauderdale. Namun ketika Keith memberitahu Tammy bahwa ia hanya bisa mengantarkan sampai di Cocoa Beach, ia kemudian mengamuk
dan memaksa Keith untuk berhenti dan menurunkannya. Keith tidak pernah melihat Tammy sejak itu. Keith juga menyatakan bahwa ia sangat kooperatif dengan pihak kepolisian dan ia tidak pernah menolak panggilan polisi untuk wawancara. Teori yang lain yang dipercaya orang-orang adalah Tammy diculik dan dibunuh oleh seseorang setelah turun dari mobil Keith. Salah satu orang yang diduga tersangkanya adalah Christopher Wilder, seorang pembunuh berantai yang mengaku membunuh 8 atau 9 wanita di Florida. Ia membujuk korbannya untuk mengikuti sesi pemotretan untuk suatu majalah ternama. Namun, pembunuhan pertama yang dilaporkan terjadi pada tahun 1984. Setengah tahun setelah Tammy menghilang, Linda Curtis mengajukan tuntutan sebesar $1 juta terhadap Christopher yang mengklaim bahwa Chris menemukan Tammy di lokasi syuting film Spring Break di Fort Lauderdale. Terlepas dari tuntutannya, Linda tidak pernah benar-benar menganggap bahwa Christopher adalah tersangkanya dan menjelaskan bahwa tuntutannya berdasarkan harapan dapat membuat Christopher mengaku. Christopher Wilder ditembak mati setelah terlibat perselisihan dengan pihak kepolisian pada musim semi tahun 1984. Setelah kematiannya, Linda membatalkan tuntutannya. Dugaan tersangka yang lain yaitu John Crutchley, pembunuh berantai yang diduga membunuh sebanyak 30 orang wanita. Ia bunuh diri di dalam penjara pada tahun 2002. Berdasarkan statement dari kepolisian Brevard County, John Crutchley sampai saat ini bukan tersangka dalam hilangnya Tammy Lynn Leppard. Misteri hilangnya Tammy Lynn Leppard masih jadi pembahasan di media sosial. Jika melihat kejadian yang dialami Tammy sebelum menghilang, banyak yang menduga bahwa Tammy menderita skizofrenia. Pada saat itu, penyakit ini masih belum banyak yang tahu gejalanya, jadi kemungkinan tidak dihiraukan. Ada juga yang percaya pernyataan Tammy bahwa ia mungkin dalam bahaya di mana ia mengetahui sisi gelap dunia perfilman pada masa itu, yang kemungkinan terlibat dengan pencucian uang dan jual beli narkoba. Di sisi lain, Linda Curtis, ibunda Tammy, juga disalahkan dikarenakan mengenalkan dunia hiburan di Amerika terlalu cepat, di mana Tammy sudah mengikuti kontes kecantikan di masa kanak-kanak. Banyak yang percaya ada unsur pemaksaan dari Linda kepada Tammy untuk bekerja di bidang permodelan dan membuat Tammy stres dan tidak bahagia. Sayangnya, Linda Curtis meninggal dunia pada Oktober 1995, di mana pada akhir masa hidupnya ia berharap dapat mengetahui apa yang terjadi kepada anaknya. Kasus hilangnya Tammy Lynn Leppard sampai saat ini masih terbuka untuk umum, dan semoga saja di kemudian hari ada titik terang tentang keberadaannya.